Ya sudah sini dekat-dekat mama, ucap mama. Lalu aku pun mendekatinya dan duduk di sampingnya. Baik banget anak mama ini, tahu mamanya capek, mau juga mijitinnya. Kaki yang mana ma? Tanyaku. Dua-duanya, kayaknya kaki mama keseleo, ucap mama. Lalu aku mulai segera mijit kaki mama. Ternyata benar, kaki mama kelihatan sakit, ada memar bekas jatuh. Sambil mijitin, kami pun sambil ngobrol kesana kemari, dan mama juga sambil nonton TV. Di kamar mama, memang ada TV-nya, lebih besar dibandingkan TV di ruang tamu. Kok kaki mama memar? Emang kepleset di mana mah? Tanyaku. Tadi sayang, pas mama mau jemur pakaian, mama terpeleset kena bekas bungkus sabun. Kok tadi mama gak ceritasin? Ini kan sudah cerita sayang, jawab mama. Kemudian sekitar 20 menitan aku mijitin mama, pegal juga kalau mijit pikirku. Udah ya ma, aku udah pegal nih, ucapku. Bentar lagi sayang, coba yang itu lagi sayang. Mama menunjukkan kakinya yang memar tadi. Baik mah kataku, sebenarnya aku sudah capek mijitnya. Tapi mau gimana lagi, demi mama sendiri, gak ada salahnya. Enak mah. Iya anak, kamu pintar juga ngurutnya. Hei iya dong, anak mama, jawabku singkat. Jangan di situ mijitnya sayang. Kenapa Mar? Gak apa-apa sayang. Terus mana lagi yang pegal Mar? Ya situ sayang, tapi jangan keras-keras ya. Tak terasa mama ketiduran. Sebenarnya aku sangat kecewa, karena selalu dijanji-janjiin saja. Katanya mau dikasih hadiah kalau selesai mijitnya. Tapi mama malah ketiduran. Ma, bangun. Kok tidur sih ma? Iya sayang maaf, mama capek seharian beresin rumah. Singkat cerita, jam pun menunjukkan pukul 10 malam dan terdengar suara gerbang terbuka. Ternyata papa pulang, dalam hati ada kekecewaan yang besar, tapi mau gimana lagi. Kasihan juga mama, kakinya juga sakit, ya walaupun dia sudah janji padaku. Dari mana pak, kok baru pulang? Tanya mama ke papa. Dari rumahnya teman Mar, tadi ada acara sebentar, jawab papa. Oh, papa udah makan belum? Udah tadi Mar, tadi makan di luar sama teman. Ya udah sana mandi Par. Iya Mar, papa juga capek banget. Setelah itu, perlahan semua beranjak tidur, aku yang juga merasa kelelahan merasa kantuk. Dan jam 12 aku terbangun kembali. Badanku terasa lemas, malam itu tidak ada terjadi apa-apa di antara kami. Entah kenapa malam itu sangat panas sekali. Aku yang sudah bosan ingin tidur, tapi susah sekali. Saat aku hendak menuju dapur untuk minum, aku melintasi kamar papa dan mama. Aku mendengar suara yang aneh sekali. Aku segera menengok apa yang sebenarnya terjadi. Ku tengok kamar papa dan mama dari lubang kunci kamar mereka. Terlihat samar-samar tidak jelas. Aku sangat kaget setelah aku tahu. Jujur kali ini, walau aku hanya sedikit tahu, tapi aku sangat senang mendapatinya. Aku pun hampir terbawa suasana yang sangat mencekam itu. Untung saja tidak terjadi apa-apa, kukira mama sedang mengigau. Awalnya aku menuruti kemauan otakku yang tidak bisa diam, dan aku masih duduk di pinggir pintu kamar itu. Belum sempat aku mau pergi, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Rio, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya mama saat membuka pintu. Nampaknya mama kaget ketika memergoki aku yang sedang di depan pintu kamarnya. Oh enggak Nek, aku tidak bisa berkata apa-apa saat mama bertanya seperti itu. Namun sebisa mungkin, aku coba menjawab pertanyaan mama. Sebenarnya aku tadi mau ke dapur ma, dan aku mendengar suara aneh pas lewat sini. Dan setelah aku perhatikan dengan seksama, ternyata suara itu berasal dari kamar mama. Kukira mama lagi mengigau, kan kasihan man, kalau lagi ngigau dibiarkan saja. Terus kamu tengok mama ya? Tanya mama dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan belum sempat aku menjawab pertanyaan mama, tiba-tiba papa ikut datang. Ada apa ini? Kok ribut-ribut malam-malam? Ini Pak, Rio udah tahu semuanya. Oh, itu biarin aja lah Ma.
Kok cuma usih Pak? Ya harus gimana lagi Ma? Kok Papa gak marahin Rio sih? Itulah kesalahan kebanyakan orang tua, gak perlu dimarahin, tapi dikasih saran saja Ma. Sehingga dia bisa jaga diri, tidak terjadi di luar nikah. Tapi Pak, terus gimana dong Pak? Itulah tugas kita, harusnya kita mencontohkan hal yang baik. Ya sudah Rio sana kamu tidur, besok kamu sekolah, kata Papa. Lalu aku pergi beranjak ke kamar dan tidur. Paginya masih seperti biasanya. Mama menyiapkan sarapan untuk kita, dan setelah selesai makan, Papa berangkat kerja. Aku berpura-pura gak enak badan. Rio, panggil Mama kepadaku. Dan Mama masuk ke kamarku. Kamu kenapa nak? Kok belum bangun? Rio gak enak badan Ma, hari ini Rio gak sekolah ya Ma. Kalau kamu sakit, kamu gak usah masuk sekolah, kata Mama mengizinkan aku gak sekolah. Selang beberapa saat Mama balik ke kamar, sambil membawakan roti dan obat untukku. Nih kamu makan roti dulu dan minum obatnya, kata Mama lagi. Ma, Mama lupa ya, katanya kemarin mau ngasih hadiah ke Rio, kok gak jadi Ma? Kamu nih ya, lagi gak enak badan, tapi masih saja mengingat-ingat hadiah dari Mama. Terus kamu maunya apa Rio? Ya Rio ingin Mama menempati janji Mama. Okelah kalau gitu, mumpung hari ini ulang tahunmu, Mama akan kasih kamu hadiah ulang tahun yang sangat spesial. Dalam pikiranku sudah tidak sabar lagi untuk segera mendapatkan hadiah itu. Katanya mau hadiah ulang tahun dari Mama, kok diam aja, cuma diliatin doang. Gak suka ya, kata Mama sambil tersenyum. Oh aku suka kok Ma. Kalau suka dibuka dong bingkisannya. Iya Ma, jawabku sedikit gugup. Alangkah terkejutnya aku dengan isi bingkisan itu. Mai, Rio suka banget ini Ma. Iya itu semua buat kamu sayang, habisin sesuka hatimu. Sekitar setengah jam, aku dan Mama merayakan hari ulang tahunku. Kayaknya Mama rela memberikan hadiah spesial itu, nyatanya dia juga ikut senang. Gimana sayang kamu suka hadiah dari Mama? Suka banget Ma, kalau boleh besok Rio minta lagi ya Ma? Gak boleh dong ini, khusus di hari ulang tahunmu saja, kata Mama sambil tertawa. Taman, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, terima kasih. Namaku Reni, usiaku hampir mendekati kepala 3, sudah menikah sejak 5 tahun yang lalu. Namun belum dikaruniai momongan, suamiku berusia lebih tua dariku dengan jarak yang cukup jauh. Kehidupan kami bisa dibilang bahagia, bisa juga dibilang tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, antara aku dan suamiku, tidak ada permasalahan yang pelik dan tidak mengancam pernikahan kami. Kondisi ini mungkin akibat belum adanya tanda-tanda, kami akan dikaruniai seorang momongan. Kami rasakan hubungan pribadi antara aku dan suami jadi hambar. Tidak seperti tahun-tahun pertama pernikahan kami, yang penuh dengan cinta yang membara. Dan saat ini, kami melakukannya hanya sekedar kewajiban saja, tidak seperti dulu. Nampaknya kami pun tidak mempermasalahkan ini. Akhirnya kami jadi sibuk mencari kegiatan masing-masing untuk menghilangkan kejenuhan ini. Suamiku semakin giat bekerja dan usahanya semakin maju. Aku pun demikian, dengan mencari kegiatan lain yang bisa menghilangkan kejenuhanku. Kami sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga waktu untuk beromantisan semakin jarang. Keadaan ini berlangsung cukup lama, hingga suatu saat terjadi hal baru yang mewarnai kehidupan kami, khususnya kehidupan pribadiku. Ketika itu kami mendapat kabar bahwa ayahku yang berada di lain kota bermaksud datang ke tempat kami. Suamiku langsung menyatakan kegembiraannya, dan tanpa menunggu persetujuanku, ia mengharapkan ayahku cepat-cepat datang. Dia bilang sudah sangat rindu sekali, karena bisa bertemu kembali setelah pertemuan terakhir ketika kami menikah dahulu. Demikian pula dengan ayahku. Katanya kepada suamiku mengatakan, bahwa ia pun sangat rindu, terutama kepadaku, anaknya yang tersayang. Aku hanya bisa memandang suamiku yang tengah menerima telepon dengan perasaan gundah. Setelah mendapat kabar itu, aku jadi sering melamun. Aku jadi gelisah menunggu kedatangan ayahku. Sebenarnya ia bukan ayah kandungku. Ia adalah ayah tiri. Ia menikahi ibuku ketika aku sudah remaja. Ketika itu ayahku masih bujangan dan usianya berbeda cukup jauh dengan ibuku. Kehidupan kami saat itu berlangsung normal. Disinilah awal dari segalanya. Ayahku yang masih muda merasa kurang terpenuhi kebutuhannya.
dan mulai mencari-cari jalan keluarnya. Celakanya, yang menjadi sasaran adalah diriku sendiri. Saat itu aku masih sangat muda dan tidak mengerti apa-apa. Ayahku ini sangat pandai mengelabuiku, sehingga akhirnya aku terperangkap oleh semua akal bulusnya. Sepeninggal ibu, ayah semakin menjadi-jadi. Aku tidak bisa berbuat banyak karena hidupku sangat tergantung kepadanya. Beruntunglah beberapa tahun kemudian, aku mendapatkan jodoh dan menikah dengan suamiku yang sekarang. Aku diboyong meninggalkan rumahku ke kota yang sangat jauh jaraknya. Itulah pengalaman yang sangat kesesalkan hingga hari ini. Hei sayang, tiba-tiba suamiku membuyarkan lamunanku. Kok malah ngelamun? Ayo kita berangkat sekarang. Kasihan nanti ayahmu terlalu lama menunggu di stasiun kereta. Lanjutnya, seraya mengambil kunci mobil untuk segera berangkat menjemput ayah. Ketika sampai di stasiun, suamiku langsung mencari-cari ayahku. Sementara aku mengikutinya dari belakang dengan perasaan serba tak karuan. Gelisah, khawatir, serta ada sedikit rasa rindu karena sudah lama tak bertemu. Bercampur menjadi satu. Suamiku langsung berteriak gembira ketika menemukan sosok seorang pria yang tengah duduk sendiri di ruang tunggu. Orang itu langsung berdiri dan menghampiri kami. Ia lalu berpeyukan dengan suamiku, saling melepas rindu. Aku memperhatikan mereka. Aku agak terkesima karena ternyata ayahku tak berubah banyak dari ketika aku tinggalkan dulu. Ia nampak masih muda, meski kulihat ada beberapa helai uban di rambutnya. Badannya masih tegap dan berotot. Hei Reni, apa kabar sayangku? Sapa ayah kemudian ketika selesai berpeyukan dengan suamiku. Ayah, apa kabar? Sehat-sehat saja kan? Balasku setegah terpaksa untuk berbasa-basi. Ayahku mengembangkan kedua tangannya sambil menghampiriku. Aku sempat agak bingung menghadapinya dan spontan melirik pada suamiku yang kelihatannya seperti tahu apa yang kupikirkan. Ia menganggukkan kepalanya seolah menyuruhku untuk menyambut rentangan tangan ayah. Aku lalu menghampiri ayah. Ia langsung menyambutnya dengan memeyukku. Aku terpana dengan peyukannya yang erat dan kurasakan ayahku sesugukan, menangis sambil berbisik betapa rindunya ia padaku. Aku jadi tak tega dan dengan refleks balas memeyuknya sambil berkata bahwa aku baik-baik saja dan merasa rindu juga padanya. Ia bersyukur bahwa masih ada orang yang merindukannya sambil terus memeyukku dengan erat. Aku jadi serba salah. Ayo kita ke rumah, kata suamiku kemudian. Aku bersyukur bisa terlepas dari peyukannya dan buru-buru menjauh. Aku lalu dengan sengaja memamerkan kemesraan di depan ayahku sambil menyenderkan kepala. Suamiku balas memeyuk sambil berjalan menuju tempat parkir. Sementara ayahku hanya tersenyum melihat semua ini. Aku tak tahu apa arti senyum itu. Aku hanya ingin memperlihatkan semua ini kepadanya. Sejak adanya ayah di rumah, memang ada perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan kami. Sekarang suasana di rumah lebih hangat, penuh canda dan gelak tawa. Ayahku memang pandai membawa diri, pandai mengambil hati orang, termasuk suamiku. Ia begitu senang dengan kehadirannya. Ia jadi lebih betah di rumah, ngobrol bersama, jalan-jalan bersama. Dan yang lebih mengembirakan lagi, suamiku jadi lebih mesra kepadaku. Ia sering mengajakku berbagi rezeki. Aku turut gembira dengan perubahan ini. Tadinya aku sempat khawatir akan kehadiran ayah yang akan membuat masalah baru. Tetapi ternyata tidak, justru sebaliknya. Namun di balik itu, aku agak was-was juga karena kemesraan suamiku ternyata atas saran ayahku. Katanya ia banyak memberi nasihat bagaimana cara membahagiakan seorang istri. Aku terperanjat mendengar ini. Jangan-jangan, aku tak mau berpikir sejauh itu. Rasa kekhawatiranku ternyata beralasan juga. Kekhawatiran berkembang menjadi rasa takut. Malam itu suamiku memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota untuk mengurus bisnisnya selama beberapa hari. Aku terkejut dan berupaya mencegahnya agar jangan pergi. Memangnya kenapa? Toh biasanya juga aku suka keluar kota untuk bisnis, bukan untuk main-main. Katanya kemudian, bukan itu, aku masih kangen sama kamu. Jawabku mencari alasan. Aku cuma 3 hari, mungkin kalau bisa cepat selesai, bisa 2 hari aku sudah kembali. Kata suamiku lagi, kamu di sini kan ada ayah, juga si Inah. Jadi tak perlu takut ditinggal sendiri. Katanya lagi, justru itu yang kutakutkan, kataku tetapi hanya dalam hati. Aku tak bisa mencari alasan lain lagi, karena khawatir justru dia malah curiga, dan semuanya jadi ketahuan. Akhirnya, aku hanya bisa mengiyakan dan berpesan, agar dia cepat-cepat pulang. Hari pertama kepergian suamiku keluar kota, tak ada peristiwa yang mengkhawatirkan meski ayahku lebih berani menggolah. Ada saja alasannya agar aku bisa berdekatan dengannya. Bikinkan kopi lah,
ambilkan koran lah, dan entah apalagi alasannya. Ia mencoba menggolah dengan memegang tanganku pada saat aku memberikan koran padanya. Aku jadi semakin hati-hati terhadapnya. Pintu kamar selalu kukunci dari dalam. Tetapi masih saja aku kecolongan sampai suatu ketika terulang kembali peristiwa masa lalu yang sering kusesalkan. Sore itu aku habis senam seperti biasa sekali dalam seminggu. Setelah mandi, aku langsung makan untuk kemudian beristirahat di kamar. Mungkin karena badan terasa penat dan pegal sehabis senam, aku jadi mengantuk dan langsung tertidur. Celakanya, aku lupa mengunci pintu kamar. Setengah bermimpi, aku merasakan diriku begitu nyaman. Rasa penat dan pegal-pegal tadi berangsur hilang. Bahkan, aku merasakan diriku bereaksi aneh. Rasa nyaman sedikit demi sedikit berubah menjadi sesuatu yang membuatku kemana-mana. Dalam tidurku, aku mengira ini perbuatan suamiku yang memang akhir-akhir ini suka melakukannya. Namun begitu ingat bahwa ia masih di luar kota, aku segera terbangun dan membuka mataku lebar-lebar. Hampir saja aku menjerit sekuat tenaga begitu melihat ayah sambil tersenyum tengah melakukannya. "Ayah, ngapain kesini?" bentakku dengan suara tertahan karena takut terdengar si Inah pembantuku. "Reni, maafkan ayah, kamu jangan marah seperti itu dong sayang." Ia malah berkata seperti itu, bukannya malu didamprat olehku. "Ayah, nggak boleh, keluar, saya mohon," pintaku menghibah karena kulihat tatapan mata ayah begitu tajam. Aku beringsut menjauhinya dan mepet ke ujung. Ayah kembali menghampiriku dan duduk persis di sampingku. Aku semakin ketakutan. "Kamu tidak kasihan melihat ayah seperti ini? Ayolah, kita kan pernah melakukannya," desaknya. "Jangan bicarakan masa lalu. Aku sudah melupakannya dan tak akan pernah mengulanginya," jawabku dengan marah, karena diingatkan peristiwa yang paling kusesali. "Oke, ayah nggak akan cerita itu lagi. Tapi kasihanilah ayahmu ini. Sudah bertahun-tahun tidak pernah merasakannya lagi." Lanjutnya kemudian, ayah lalu bercerita bahwa ia tak pernah melakukan dengan wanita lain selain ibu dan diriku. Dia tak pernah merasa tertarik selain dengan kami. Aku setengah tak percaya mendengar omongannya. Ia memang pandai sekali membuat wanita tersanjung. Dan entah kenapa, aku pun merasakan hal seperti itu. Ketika kutatap wajahnya, aku jadi terenyuh dan berpikir bagaimana caranya untuk menurunkan keinginan ayah yang kelihatan sudah datang. "Baiklah," kata ayahku seakan tidak punya pilihan lain, karena aku ngotot tak akan memberikan apa yang dimintanya. Mungkin inilah kesalahanku. Aku terlalu yakin bahwa jalan keluar ini akan menghentikannya. Kupikir biasanya lelaki kalau sudah terwujud pasti akan surut untuk kemudian tertidur. Tanganku bergerak canggung. Bagaimanapun juga baru kali ini aku memegang kartu asti orang lain selain milik suamiku. Meski dulu pernah merasakannya juga, tapi itu dulu sekali. 2 menit, 3-5 menit berikutnya, ayah masih terjaga. Kulihat tangan ayah mulai berjalan. Aku kembali mengingatkan agar jangan berbuat macam-macam. "Biar cepat selesai," kata ayah memberi alasan. Aku tidak mengiyakan dan juga tidak menepisnya, karena kupikir ada benarnya juga, "Biar cepat selesai," kataku dalam hati. Ayah tersenyum melihatku tidak melarangnya lagi. Sebagai wanita normal, aku merasakan kenyamanan atas perhatian ini. Setidaknya aku mulai terpengaruh oleh keadaan ini. Meski dalam hati aku sudah bertekad untuk menahan diri dan melakukan semua ini demi kebaikan diriku juga. Karena tentunya, setelah ini selesai ayah tidak akan berbuat lebih jauh lagi seperti dulu. "Reni sayang, pindah ya, sedikit aja," pinta ayah kemudian. "Jangan ya, tadi kan sudah janji nggak akan macam-macam," ujarku mengingatkan. "Sedikit aja ya," desaknya lagi seraya melakukannya. Aku jadi gomang dan serba salah. "Oh Reni, kamu benar-benar cantik sekali," pujinya. Aku terperangah. Situasi sudah mulai mengarah pada hal yang tidak kuinginkan. Aku harus bertindak cepat. Tanpa pikir panjang, langsung kugunakan cara lain agar ia sepat-sepat selesai dan tidak berlanjut lebih jauh lagi. Aku sudah tidak mempedulikan perbuatan ayah padaku. Aku lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan semua ini secepatnya. Aku tambah giat dan semakin yakin dengan kemampuanku untuk membuatnya segera selesai. Keyakinanku ini ternyata berakibat fatal bagiku. Sudah hampir setengah jam, aku belum melihat tanda-tanda apapun dari ayahku. Aku jadi penasaran, sekaligus merasa tertantang. Suamiku pun yang sudah terbiasa denganku, bila sudah kutunjukkan kemampuan seperti ini, pasti takkan bertahan lama. Saking penasarannya, aku jadi kurang memperhatikan perbuatan ayah padaku. Entah sejak kapan, semua sudah terpindah. Situasi semakin tak terkendali.
Lagi-lagi, aku kecolongan. Kuakui ia memang pandai membuat keinginanku datang. Kini aku sudah lupa dengan siasat semula. Aku sudah terbawa suasana, aku malah ingin mengimbanginya. Tanpa kusadari, kami saling melakukan selama 15 menit. Aku semakin yakin, kalau ayah memakai opet, ia sama sekali belum memperlihatkan tanda-tanda akan tiba. Aku mengeluh karena tak punya pilihan lain. Ya, panggilku menghibah. Apa sayang? Jawabnya seraya tersenyum melihatku tersiksa. Buruan, ucapku. Sabar sayang, kamu ingin ayah berbuat apa? Tanyanya pura-pura tak mengerti. Aku tak menjawab. Tentu saja, aku malu mengatakannya secara terbuka apa keinginanku saat itu. Namun ayah sepertinya ingin mendengarnya langsung dariku. Reni ingin ayah segera mulai, kataku akhirnya dengan terpaksa. Aku sebenarnya sangat malu mengatakan ini. Aku yang tadi begitu ngotot tidak akan memberikan padanya, kini malah meminta-minta. Perempuan macam apa aku ini? Baiklah sayang, tapi santai ya, kata ayahku dengan penuh kemenangan, telah berhasil menaklukkan diriku. Ayahku tahu persis apa yang kuinginkan. Kembali aku mengakui kelebihan ayahku ini. Ia begitu hebat. Dan entah apalagi sebutan yang pantas kuberikan padanya. Yang pasti aku merasakan kebahagiaan tak terhingga berbagi dengannya. Meski kusadari perbuatan ini sangat terlarang dan akan mengakibatkan permasalahan besar nantinya. Sayang, resapi semua ini. Ayah ingin kamu dapat merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu alami, bisik ayah. Ayah sayang padamu. Ayah cinta padamu. Ayah ingin mewujudkan kerinduan yang menyesak selama ini. Lanjutnya tak henti-henti membisikkan untayan kata-kata indah yang terdengar begitu romantis. Aku mendengarnya dengan perasaan tak menentu. Kenapa ini datangnya dari lelaki yang bukan semestinya kusayangi? Mengapa keindahan ini kualami bersama ayahku sendiri? Meski ayah tiri, tetapi sudah seperti ayah kandungku sendiri. Tanpa terasa air mata menitik jatuh ke pipi. Ia terkejut melihat ini. Ia tampak khawatir melihatku menangis. Reni sayang, kenapa menangis? Bisiknya buru-buru. Maafkan ayah kalau telah membuatmu menderita. Lanjutnya, aku semakin sedih merasakan ini. Tetapi ini bukan hanya salahnya. Aku pun berandil besar dalam kesalahan ini. Aku tidak bisa menyalahkannya saja. Aku harus jujur dan adil menyikapinya. Aku masih penasaran dengannya. Sampai saat ini, ayah belum juga mencapai puncaknya. Aku seperti mempunyai utang yang belum terbayar. Kali ini aku bertekad keras untuk membuatnya mengalami puncak, seperti apa yang telah ia berikan kepadaku. Aku sudah tak peduli suaraku akan terdengar kemana-mana. Kali ini aku harus menang. Upayaku ternyata tidak percuma. Kurasakan ayah mulai mengalami perubahan. Aku demikian saat mencapai tempat itu berbarengan dengan ayahku. Ternyata acara tadi memakan waktu lebih 1 jam. Gila, ucapku dalam hati. Belum pernah rasanya aku melakukannya sampai sedemikian lamanya. Perasaanku tiba-tiba terusik. Sepertinya aku mendengar sesuatu dari luar pintu kamar. Tetapi aku terlalu lelah untuk memperhatikannya, dan akhirnya tertidur dalam peyukan ayahku. Melupakan semua konsekuensi dari peristiwa di malam ini, di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Seperti itulah kejadian yang aku alami dengan ayah tiriku. Semoga teman-teman terhibur ya.